Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wa hadhihi surah, qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di, surah ini mustamilatun 'ala al-isti'adzah, mengandung permohonan perlindungan bi rabbin nas, dengan Rabbnya manusia, ya. Rabbun nas, antum kalau memahami Rabbun nas itu berawal dari yang menciptakan, ya, menciptakan, ya. Penciptaan manusia itu kalau kita lacak berdasarkan Al-Quran, kita cari informasinya berdasarkan Al-Quran. Ini diciptakan berawal dari Adam, Hawa. Adam itu manusia pertama kali diciptakan oleh Allah. Kemudian diciptakan pasangannya Hawa. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam itu diciptakan oleh Allah sebagai manusia utuh, sempurna. Hawa juga demikian. Jadi kalau kita kembali kepada pedoman hidup kita, teori Darwin itu enggak masuk. Jadi kalau ada orang Islam, dia percaya teori Darwin bahwa manusia ini dulunya adalah bukan manusia, kemudian melalui proses yang lama dan panjang, berubah sedikit demi sedikit, namanya teori evolusi, kemudian baru jadi manusia. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Ya sekedar tahu nggak apa-apa kalau dulu kita pernah. Ya ini kalau kita bicara Rabbun nas, siapa manusia yang pertama kali? Adam alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyapa manusia ini dalam Al-Quran, ya Bani Adam. Ya Bani Adam. Begini-begini ini jangan dianggap remeh. Jangan sampai kita ini muslim baca Al-Quran tapi kita mempunyai keyakinan membenarkan teorinya Darwin, teori evolusi. Itu teori udah bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan bisa kufur kalau orang Islam meyakini teori itu, karena bertentangan dengan Al-Quran. Semua yang bertentangan dengan Al-Quran menurut kita salah. Antum bisa kufur dari salib. Apa? Kalau antum yakin bahwa yang disalib itu adalah Isa, kufur antum. Karena Al-Quran menyatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Isa itu tidak dibunuh, Isa itu tidak disalib. Tapi ada orang yang diserupakan seperti Isa lalu dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Isanya kemana? Nah, maka persoalan salib itu kalau orang Islam itu misalnya meyakini bahwa yang disalib itu adalah Isa, itu sama dengan keyakinan Allah punya anak. Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad, kemudian ada orang menyatakan meyakini Allah punya anak. Sama. Allah menyatakan yang disalib itu bukan Isa, yang dibunuh itu bukan Isa, yang disalib itu bukan Isa. Ya, tapi Allah serupakan dengan Isa kemudian dibunuh dan mereka. Isanya kemana? Diangkat oleh Allah. Nanti di akhir masa akan menjelang kiamat akan turun. Ini akidah ikhwatal iman, ya. Begini-begini ini jangan dilupakan, jangan dianggap enteng, ya. Pastikan kita memiliki akidah itu yang selaras, cocok dengan, sesuai dengan Al-Quranul Karim, ya. Kemudian berikutnya ini kalau kita lacak juga, anak cucunya Adam ini diciptakan oleh Allah dari apa? Dari nutfah. Normalnya nutfatin amsyaj, nutfah yang bercampur, ya kan? Nutfah itu disebut juga dengan air yang memancar, ma'im mahin, air yang hina. Nah ini, jadi kalau kita mentadabburi kalimat ini tadi, bermohon perlindungan kepada Allah dari Rabbnya manusia. Ya, nah setelah diciptakan ini manusia sepenuhnya dikuasai oleh Allah, sepenuhnya dalam kekuasaan Allah.
rizkinya sempit apa lapang, ya kan? Kemudian apalagi hidup matinya, sehat sakitnya, ya, urusan rizkinya, semuanya. Nah, ini kalau terkait dengan diri kita aja ya. Apalagi kalau dikembangkan Rabbul Alamin, Rabbun Nas itu ya Rabbul Alamin. Ya. Wah, kalau sudah ke Rabbul Alamin antum bisa bayangkan. Itu cakupannya mencakup alam semesta ini, yang menciptakan bumi, langit seisinya, yang mengatur, yang melihara. Tidak ada kejadian sekecil apapun di alam semesta ini kecuali terjadi atas kehendak Allah. Matahari terbit terbenam, ya, rembulan dari hilal purnama kemudian menyusut lagi, ya, turunnya hujan, ada orang sembuh dari sakit, ada orang mati, ada orang lahir, ada orang jadi presiden, ada orang lengser dari presiden. Semuanya itu kalau dikaitkan dengan Rabbul Alamin. Baik, Rabbun Nas, ya. Kemudian apalagi? Allah menyatakan bahwa manusia itu diciptakan sebaik-baik bentuk, dimuliakan oleh Allah, kelasnya itu tinggi manusia ini. Kemudian kalau dikaitkan dengan akhirat, manusia ini ada yang fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan ada di surga, segolongan di neraka. Dan itu bukan diundi. Masuk surga, masuk neraka itu bukan diundi, tapi balasan dari apa yang dulu dia kerjakan. Yang beriman, beramal saleh, bertakwa, Allah sediakan surga untuk mereka. Yang kafir, yang musyrik, yang munafik, ya, disediakan apa oleh Allah? Neraka, kekal di dalamnya. Yang ahli maksiat, ada kemungkinan dia, orang mukmin ahli maksiat melakukan dosa-dosa besar, ada kemungkinan masuk neraka kalau tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau nanti sudah bersih dosa-dosanya, dia akan dientaskan, kemudian nyusul orang-orang yang lebih dulu masuk surga. Maka ada orang yang terakhir masuk surga, tapi pasti kebagian. Nah, jangan mengatakan apa misalnya merendah gini, kalau saya sih surga nggak muluk-muluk, biarinlah, yang penting masuk surga, jadi gelandangan di surga juga nggak apa-apa. Oh, ini orang bicara surga tapi tidak apa namanya, ya tidak benar lah. Karena yang kita yakini, ya, orang yang terakhir aja, yang terakhir masuk surga, ya, itu masih dapat bagian yang sangat besar, ya. Bahkan ditawari apa oleh Allah Subhanahu wa taala, untukmu adalah semisal dunia seisinya, 10 kali lipat dunia, ya. Jadi ini diri kita, ya, diciptakan dari nutfah, ya, diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, dikasih nikmat yang luar biasa banyaknya, kelas kita mulia. Tapi kalau kita tidak beriman, ya, maka kembalinya ke tempat yang sangat rendah. Bahkan ada golongan itu yang diancam oleh Allah dengan azab yang sangat berat, dan posisinya itu berada di dasar neraka. Siapa itu? Orang munafik. Ini hal-hal begini nih tentang manusia ini harus benar-benar kita ketahui dengan baik. Ya, jangan sampai kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, tapi kita hidup itu layaknya makhluk yang lain, padahal kita kelasnya itu beda. Salah satunya yang membedakan kita dengan makhluk yang lain adalah kita ini mukallaf. Dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban untuk menghamba, mengabdi, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, ketika ada manusia tapi hidupnya itu ala hayawan misalnya, hanya makan-makan, minum-minum, tidak memperdulikan ibadahnya, ketaatannya kepada Allah, maka orang ini diposisikan lebih rendah daripada hayawan. Kenapa? Kalau hayawan memang modelnya begitu itu, hidupnya ya memang warnanya begitu itu. Tapi kalau ada manusia yang seharusnya dia menghamba kepada Allah, meyakini la ilaha illallah, hidupnya tunduk patuh,
menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, dengan kondisi seperti itu berarti dia telah menelantarkan persoalan yang sangat pokok dalam hidupnya. Ya, kalau hewan seperti itu ya memang begitu, tapi manusia itu seharusnya tidak begitu. Kemudian hidup ala hewan, maka posisinya adalah mereka ini lebih sesat, ya, balhum adal, lebih rendah derajatnya. Maka ketika Allah menyebut syarrul bariyah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu kalau didetailkan, syarrul bariyah itu seburuk-buruk makhluk. Antum bandingkan dengan makhluk apapun, dia masih lebih buruk. Antum ambil contoh makhluk apa? Nah, kalau kucing kan makhluk baik gitu ya, maksudnya orang ini. Bagi orang Islam makhluk apa, binatang-binatang yang rendah itu posisi syarrul bariyah itu masih di bawah. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus kita waspadai ya, jangan sampai kita diciptakan oleh Allah tapi karena kelengahan kita, apalagi karena kesombongan kita, na'udzubillah, akhirnya kita nyungsep ya, derajat kita menjadi sangat rendah dan tempat kembalinya neraka, wala'iyadzubillah. Taib. Jadi ini yang disebut wa malikihim, dan yang memiliki manusia, yang menguasai, wa ilahihim, dan ilah mereka, sesembahan mereka. Memohon perlindungan kepada Allah, intinya kepada Allah ya. Kalau dijabarkan di sini Allah itu Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ya. Kalau di rinci gitu. Nah, dari apa? Minas syaitan, dari setan. Nah, kalau kita gabungkan dengan surah Al-Falaq, surah Al-Falaq itu ada sumber-sumber bahaya yang mengancam kita. Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari makhluk ciptaan Allah. Ya, iya. Kita ini nggak aman dari jalur ini. Makhluk ciptaan Allah itu ya, ada yang membahayakan kita. Ya, apa misalnya dengan ya macam-macam yang dilakukan kepada kita. Yang paling berbahaya apa? Manusia. Manusia itu cerdas. Dia tuh kalau mau mencelakai orang, mau berbuat jahat kepada orang, itu susah ditebak. Ya, beda makhluk yang lain seperti binatang buas. Binatang buas itu ya dari dulu ya, untuk menghindari mudarat binatang buas, bahaya yang ditimbulkan oleh binatang buas, gampang. Kita menghindar, selesai. Ya. Atau bahkan alhamdulillah di lingkungan begini ini nggak ada binatang buas, minggir dia, dijauhkan oleh Allah dari kehidupan. Ya. Binatang yang berbisa ya begitu, dari dulu tidak cerdas. Ya. Makanya kalau ada binatang tuh cerdas dikit aja, itu sudah dipuji-puji sangat apa. Nah, ya. Yang paling bahaya ini manusia. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kejahatan malam apabila gelap. Dah gulita. Orang merencanakan pembunuhan, merencanakan kejahatan yang perampokan ya, itu biasanya malam. Tapi karena malam ini ya, yang dilakukan asalnya itu pada waktu malam asalnya. Tapi ternyata tidak diobati dengan obat yang efektif. Malingnya juga sekarang ngapain saya mau maling malam-malam? Nah, mendingan saya malam itu adalah untuk menikmati hasil maling saya. Menjelang maghrib rawan, ba'da maghrib rawan, ba'da subuh rawan, siang bolong pun kadang-kadang rawan. Ya. Benar kan? Akhirnya sekarang ini hidup kita 24 jam tidak aman. Yang asalnya itu tadi, kejahatan yang dilakukan di waktu malam. Tapi karena instrumen syariat yang ini tidak diterapkan, yang kejahat itu akhirnya Masya Allah. Ya, kalau saya ditanya sebagai seorang muslim, kenapa kejahatan itu karena instrumen yang perangkat hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk mengadili mereka. Maling potong tangannya, pembegal itu ada hukumannya tersendiri, tidak diterapkan. Kemudian masih ada sumber kejahatan lagi, wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Apa itu? Kejahatan tukang-tukang sihir.
Kemudian orang-orang yang iri dengki ketika melampiaskan kedengkiannya. Ini susah ditebak. Orang begini ini kadang-kadang bisa kelihatannya manis, ya, senyum-senyum, ramah, tapi dia menyimpan hasad. Ya, ini juga ditambah lagi di sini syaitan. Kalau di surah Al-Falaq berarti berapa itu? Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ditambah satu lagi dalam surah An-Nas, yaitu sumber kejahatan ini bersumber dari syaitan. Ya. Alladhi huwa aslu syururi kulliha wa maddatiha. Yang mana dia itu adalah, syaitan ini adalah sumber segala keburukan. Ya. Sumber segala keburukan. Ya. Tidak ada keburukan dilakukan di dunia ini melainkan sumbernya dari syaitan. Berawal dari bisik-bisik, berawal dari godaan-godaan, ajakan, kemudian ditaati. Ya. Ya. Maka akan muncul berbagai macam syurur, kejahatan dan keburukan. Alladzi min fitnatihi wa syarrihi, yang diantara godaannya dan kejahatannya, annahu yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa setan ini membisikkan kejahatan di hati. Ya. Dengan suara yang tidak terdengar tapi bisa dirasakan. Hati kita itu Masya Allah bergejolak, hati kita itu pasti, ya, lebih aktif daripada lidah kita. Ada keinginan macam-macam, ya. Ya. Hati antum pernah diem nggak? Hati. Kalau lesan kan kita tutup begini, tapi hati, ya, nggak pernah. Berbagai macam bisikan itu hinggap di hati kita dengan volume suara yang tidak didengar oleh telinga, ya, tapi bisa dirasakan di hati. Ya. Kadang-kadang di hati seseorang tuh digoda itu untuk berzina itu sampai ubun-ubun istilahnya. Nanti yang satu lagi digoda untuk melakukan kejahatan. Ya. Di antara yang sangat jelas dirasakan adalah ketika di hadapan kita ini sudah ada kebaikan yang harus kita kerjakan, itu setan hadir dengan membisikkan entar. Ya. Dan berapa korbannya? Saat begini ini saat tadi sudah ada orang itu dengar adzan. Adzan itu sudah dengar muslim. Ya kan? Tapi entar sampai segini ini dia masih memanjakan entarnya. Akhirnya entar ini kalau dimanjakan gitu, dituruti, ya, sampai maghrib nanti dia sholat subuh enggak, duhur enggak, asar enggak. Bahkan ketika dia merebahkan dirinya sudah tepar istilahnya, ya, sudah tepar, itu kalau diputar ulang di muhasabah, subuh bablas, duhur bablas, asar iya, maghrib 5 kali sehari lewat semua. Ya, ini entar, ya. Pokoknya kalau sudah ada kewajiban di pelupuk mata, sudah di depan kita, pasti antum digoda dengan ini. Entar. Kalau kita tidak tangguh, ya, tidak mendapatkan taufik dari Allah dan tidak mujahadah melawan ini, pasti kita jadi korbannya. Ya. Maka dikatakan di kitab Talbis Iblis itu ada begini. Qala ahadus salaf, salah seorang ulama salaf mengatakan, uhadzirukum saufa, aku peringatkan kalian tentang saufa, fa innahu akbaru junuti iblis, itu adalah pasukan elitnya iblis. Karena berapa banyak korban dari jalur ini. Saufa. Orang sudah punya duit yang seharusnya bayar utang, itu kadang-kadang digoda ini, entar, jangan serahkan ini, nanti. Ini tadi yang sudah seharusnya bisa melunasi utang, karena entar ada acara lain lagi, akhirnya nggak kebayar. Ya, jelas bayar utang, termasuk utang puasa. Utang puasa normalnya itu nggak mungkin ada orang normal, ya, dalam kondisi wajar masuk bulan Ramadan sampai nggak lunas, nggak kebayar. Memang utangnya berapa? Bahkan kalau seandainya full 1 bulan, kondisinya bisa sakit,
kemudian paruh 6 bulan menjelang Ramadan itu sudah sehat walafiat. Kalau dicicil selang-seling aja itu berapa bulan? Ya 2 bulan selesailah. Tapi kadang-kadang ini orang sehat walafiat, punya utang 10, punya utang, perempuan itu rata-rata seminggu ya haidnya, 10 kadang-kadang. Itu nggak lunas. Kalau tidak dimangsa oleh setan dari jalur apa tadi? Entar. Ini tidak mungkin nggak lunas. Ya. Terasa kan antum dibisiki oleh setan? Apalagi kalau sholat. Kenapa sholat itu susah khusyuk? Antum jangan percaya itu kiat-kiat sholat khusyuk yang tidak sesuai dengan sunnah, bohong itu. Ya. Atau orang misalnya orang kayak kita ini mengatakan, wah saya itu kalau sholat itu bisa larut khusyuk, bohong. Nah, kenapa? Nabi SAW mengatakan setiap sholat itu orang itu ketika takbiratul ada setan yang spesial mengacaukan keadaannya, ya kan? Ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini, ingatlah itu. Ya, iya. Jadi kenapa orang-orang yang kepingin khusyuk, orang yang punya target bagus sholatnya, itu setiap dia sholat, setelah salam, dia merasa antara yang diinginkan tadi dengan apa yang dia lakukan masih ada kesenjangan yang sangat jauh. Saya itu pengen sholat khusyuk, tapi kenapa nggak bisa khusyuk? Jawabnya adalah karena sholat itu ibadah. Wa shadaqa Rasulullah, dan benar Rasulullah yang mengatakan bahwa ada setan yang spesialis menggoda orang sholat. Ketika takbiratul ihram, dia bisik ingatlah ini, ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini, ingatlah. Bahkan kadang-kadang itu sampai jumlah rakaat saja bingung dia. Ya. Itu jawabannya. Kenapa sih kalau sholat itu kok susah khusyuk? Ya karena ibadah. Nah kalau kenapa itu orang kadang-kadang cuman drama gitu ya, drama. Memerankan ini bisa air matanya. Bisa begitu mudah dia menghayati. Aktor-aktor atau aktris profesional itu, antum kasih peran, itu bisa dengan sangat mudah menghayati. Tapi kita ini kadang-kadang dari sebelum disunat sampai umur 60 nggak pernah ninggalin sholat, tapi yang namanya khusyuk itu belum puas dengan pencapaian kita sholat terakhir tadi. Kenapa? Ini masalahnya. Kita tidak mungkin dibiarkan setan itu lenggang. Termasuk kenapa sih kalau baca Quran itu kok berat banget? Baru 10 menit itu kadang-kadang sudah blingsatan gitu bahasanya. Ya karena baca Quran itu ibadah. Antum tidak akan dibiarkan oleh setan bisa. Itu melalui perjuangan yang luar biasa untuk menaklukkan itu. Ya, baru. Ya, makanya kalau kita tidak sabar itu seumur-umur kita ya akhirnya banyak sekali kekurangannya. Bahkan kalau tidak sabar banget itu bablas sekian banyak kewajiban. Tapi kalau dilawan sampai akhirnya orang itu bisa menikmati satu ibadah. Ya, ibadah itu mendatangkan kenikmatan, tapi itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang tangguh, yang bisa melewati godaan setan ini.